要把你碎尸万段！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Zhihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 243. Yang mana pada Perfect World episode 243 ini menceritakan Zhihao dan semut tanduk langit yang menuju puncak ke-9 dari puncak keabadian. Akan tetapi mereka malah akan dibawa ke era Ancient Immortal dan bertemu dengan musuh bebuyutan klan semut tanduk langit. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Pak Tua kemarin mengantar Zhihao dan semut tanduk langit untuk menuju puncak ke-9 dari puncak keabadian. Dan Pak Tua itu memberitahu jika di belakang Gunung Batu adalah tempat ujian terakhir, yang mana peluang di sana telah diwariskan dari era Ancient Immortal hingga kini hanya menunggu orang yang berjodoh. Dan karena Huang akhir-akhir ini sangat terkenal, membuat semua orang ingin tahu apakah Zhihao lah orang yang berjodoh itu. Kemudian Pak Tua itu meminta Zhihao dan semut tanduk langit pergi sendiri tanpa bantuannya. Dan dia berpesan jika tempat ini penuh dengan larangan dan sangat berbahaya, yang mana jika sembarangan terbang, maka akibatnya akan sulit diprediksi. Terlihat Zhihao berterima kasih atas peringatan itu dan terus memasuki gunung batu tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul tekanan yang seperti ingin menghancurkan perahu yang ditunggangi Zhihao. Dan dengan cepat Zhihao menggunakan ranting willow-nya untuk segera terbang masuk. Setelah itu pun Zhihao menggunakan mata langit bela diri untuk melihat ke dalam kabut. Akan tetapi Zhihao heran karena bahkan mata langit bela diri tidak bisa melihat jalan di depan. Dan Zhihao pun meminta semut tanduk langit untuk mengusir kabut itu. Sambil ngomel pun, semut tersebut mengeluarkan kekuatan segel, yaitu teknik harta semut tanduk langit. Dan setelah menghilangkan kabut, semut itu meminta Zhihao tidak perlu terlalu memujinya. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul seperti rantai dari sebuah retakan. Dan menggunakan tekniknya serta teknik kunpengnya, Zhihao pun berusaha menghancurkan itu. Sementara semut tanduk langit menyerang rantai yang muncul dari belakang. Dan kemudian Zhihao menggunakan cakram hidup dan mati untuk menghancurkan. Setelah itu pun Zhihao mengajak semut tanduk langit untuk menerobos ke depan. Dan Zhihao baru membenarkan perkataan Pak Tua tadi. Zhihao juga teringat perkataan Pak Tua tadi jika ini adalah kuburan para ahli tertinggi zaman kuno. Dan mereka mungkin sudah lama berubah dari hantu menjadi abadi, kemudian hanya meninggalkan sedikit kulit tubuh di sini. Di sini pun mereka melihat mayat berjatuhan dari atas yang tiba-tiba saja menyerang. Namun untungnya Zhihao langsung bergerak. Kemudian semut tanduk langit juga menggunakan tinjunya untuk menyerang para mayat tadi. Setelah itu Zhihao memeriksa menggunakan mata langit bela dirinya dan menyadari jika orang-orang ini sudah lama mati, tapi Zhihao bisa merasakan tatapan mereka. Semut tanduk langit pun heran kenapa hanya kulit tapi bisa hidup. Di sini pun terlihat kulit manusia yang adalah hantu menjadi abadi itu. Melihat itu pun semut tanduk langit ketakutan karena hantu itu mau menelan esensi darah dan menghisap energi manusia hidup. Akan tetapi Zhihao tidak peduli makhluk apa itu dan langsung menyerangnya. Dan terlihat hantu itu terbang seperti terbawa angin begitu saja. Di sini pun semut tanduk langit juga ikut menyerang karena mungkin ada gas beracun di dalam kulit busuk itu. Zhihao pun merasa semut ini lucu juga karena semut ini sifatnya seperti anak-anak. Kemudian Zhihao menyadari jika seperti ada cakar monster yang hampir keluar dari belakang mereka. Melihat ada sebuah pintu, Zhihao pun berniat untuk langsung menerobos masuk saja. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul bulu-bulu dari udara. Di sini pun Zhihao melihat jika ada bola-bola api yang sedang mengarah ke mereka.
Dan menggunakan teknik satu pedang membelah sungai langit dari pedang abadinya, Xiao pun langsung menyerang pintu tersebut. Akan tetapi muncul tombak yang hampir mengenai Xiao. Pak tua itu pun memberitahu jika siapapun yang masuk ke sini harus melewati satu ujian. Dan Pak tua ini adalah penunjuk jalan sekaligus penjaga jalan. Serta apakah jalan di depan hidup atau mati, Xiao harus menjelajahinya sendiri. Setelah itu pun, Xiao sudah berada di tempat latihan bela diri Ancient Immortal. Dan melihat banyaknya mayat di bawah, Xiao menyadari jika ini adalah medan perang. Bahkan pertempurannya seolah baru saja berakhir. Di sini pun semut tanduk langit bingung karena Xiao pernah bilang jika musuh dari wilayah asing belum menyerang masuk. Akan tetapi Xiao mengatakan jika ras masa kini berbeda dengan yang ada di sini. Dan mereka semua tidak mungkin dari masa kini karena ras masa kini tidak ada master tingkat tinggi sebanyak ini. Mendengar itu pun semut tanduk langit merasa jika jangan-jangan mereka kembali ke era Ancient Immortal. Dan Xiao pun menjawab jika kemungkinan itu memang bisa terjadi. Akan tetapi Xiao merasa agak aneh karena energi darah dari begitu banyak ahli terkuat berkumpul cukup untuk merobek semesta. Namun anehnya tempat ini sangat sunyi. Dan mereka jelas-jelas semuanya ahli tertinggi, tapi kenapa darahnya tidak ada spiritualitasnya sama sekali, bahkan energi pembunuhan yang terkandung juga hilang. Setelah itu terlihat jika semua darah di tempat ini tiba-tiba terkumpul menjadi satu, dan semut tanduk langit pun mengajak untuk memeriksa ke sana. Di sini pun mereka melihat jika terjadi fenomena aneh langit dan bumi yang memicu esensi darah True Immortal. Dan melihat itu semut tanduk langit tahu jika itu adalah esensi darah orang mati. Xiao pun merasa jika kekuatan abadi dalam esensi darah ini masih ada yang cukup untuk membelah langit dan bumi. Namun kenapa bisa terkumpul di sini? Setelah itu muncul benda di langit yang langsung menyedot darah tersebut. Dan melihat itu semut tanduk langit merasa jika jangan-jangan itu adalah artefak dewa legendaris dari sosok tertinggi wilayah asing, yaitu tungku pelebur abadi. Bahkan katanya benda itu sangat kejam dan dapat menyerap esensi darah orang mati dalam perang untuk dilebur dan digunakan sendiri. Yang mana pemiliknya tidak pernah ikut perang besar Ancient Immortal. Dan semut tanduk langit tidak menyangka jika benda itu benar-benar ada di sini. Padahal awalnya dia mengira itu cuma cerita untuk menakut-nakuti orang. Melihat para ahli ini sudah mati semua, semut tanduk langit pun merasa jika mungkin mereka berdua juga akan mati di sini. Xiao pun merasa jika mereka pasti sudah melakukan perjalanan melewati terowongan waktu dan sampai ke tanah kehancuran setelah era Ancient Immortal musnah. Terlihat tungku pelebur abadi itu seperti akan menyedot mereka berdua juga. Dan semut tanduk langit meminta Xiao agar jangan sampai terhisap tungku busuk itu karena mereka bisa mati. Akan tetapi mereka terlepas karena tungku itu tiba-tiba saja menghilang. Dan semut tanduk langit heran kenapa mereka berdua bisa kembali ke akhir era Ancient Immortal. Akan tetapi Xiao merasa jika mungkin ini ujian untuk mencari kitab keabadian. Semut tanduk langit pun merasa jika dia biasanya berpisah jauh dengan saudara seketurunan juga tidak merasa kesepian. Dan sekarang dia kembali ke masa mereka berkorban yang mana mungkin keluarganya juga terbaring di suatu tempat di medan perang ini. Akan tetapi tiba-tiba saja dari belakang muncul singa fonik darah di ranah Voidau yang berusaha memakan mereka. Xiao pun teringat perkataan semut tanduk langit itu jika singa fonik darah adalah keturunan fonik darah dan singa pemberani. Yang mana seharusnya makhluk ini yang Xiao lihat di dalam ilusi itu. Melihat jika ini medan perang singa fonik darah, semut tanduk langit pun merasa jika kakak-kakaknya seharusnya juga ada. Dan semut tanduk langit semakin yakin jika ini adalah masa Ancient Immortal. Kemudian semut tanduk langit bertanya apakah singa itu pernah melihat semut tanduk langit lain. Akan tetapi terlihat singa itu seperti mengejek semut kecil ini. Di sini pun semut tanduk langit bertanya di mana keluarganya berada. Akan tetapi singa itu langsung menyerang sambil berkata setelah semut kecil itu masuk ke perutnya, maka dia akan bisa bertemu mereka. Di sini pun semut kecil langsung mengeluarkan teknik harta semut tanduk langit warisan Supreme Being. Dan melihat itu Xiao baru tahu jika ternyata inilah wujud asli teknik pusaka semut tanduk langit. Karena auranya sangat berbeda dengan yang Xiao lihat sebelumnya. Kemudian semut kecil mengeluarkan segel kekuatan tinju karena merasa singa itu terus berbohong tentang keluarga semut tanduk langit. Akan tetapi singa itu pun mampu menahan serangan dari semut kecil ini. Di sini pun singa itu merasa jika semut kecil ini sama enaknya dengan keluarganya yang lain. Bahkan esensi darah di tubuh semut kecil ini begitu padat. Terlihat semut tanduk langit pun marah dan memanggil singa itu dengan sebutan anak haram.
Akan tetapi singa itu tidak terima karena di tubuhnya ada 2 darah pusaka tertinggi. Di sini pun semut kecil mengeluarkan segel kekuatan tendangan untuk kembali menyerang. Melihat itu si Hao merasa jika klan semut tanduk langit sepertinya menggunakan esensi darah mereka sebagai pemicu dan memaksimalkan kekuatan tubuh secara ekstrim. Yang mana ini malah lebih mirip dengan hukum masa kini dan kekuatannya terlalu dominan. Di sini pun semut kecil mengatakan jika kakak-kakaknya adalah pemimpin jenius muda era Ancient Immortal. Sedangkan kekuatan singa ini begitu lemah dan bagaimana bisa dia menjadi lawan mereka. Akan tetapi semut kecil terkejut melihat singa itu memuntahkan kakak perempuannya. Melihat itu pun semut tanduk langit kecil teringat saat di akhir era Ancient Immortal, yang mana dulu dia masih berada di dalam cangkang sementara kedua kakaknya berpamitan untuk bertempur di medan perang. Singa itu pun mengatakan jika dulu kakak semut ini lebih hebat dari semut kecil. Akan tetapi tetap saja bisa singa itu makan dengan lahap. Kemudian kakak perempuannya saat itu berjanji akan membawakan semut kecil ini buah abadi yang paling manis. Yang mana semut kecil ini bisa makan dengan aman dan tenang setelah keluar dari cangkang. Terlihat semut kecil menangis teringat itu karena dulu dirinya menanti mereka pulang. Akan tetapi ternyata mereka semua gugur di sini. Di sini pun singa itu mengatakan jika darah kekuatan ekstrim kakak semut kecil benar-benar suplemen terbaik di dunia. Di sini pun si Hao meminta semut kecil tidak mendengarkan singa itu karena dia sedang mengacaukan hati semut kecil. Terlihat semut ini mengeluarkan kekuatan ekstrim mode amukan darah yang membuat si Hao merasakan kekuatan yang mengerikan. Karena bahkan darah si Hao sampai mendidih melihat itu. Melihat itu pun singa itu merasa jika dirinya berhasil membuat semut tanduk langit membangkitkan darah kekuatan ekstrim paling lezat. Di sini pun si Hao meminta semut kecil menenangkan diri dan jangan terjebak rencana singa itu. Akan tetapi singa itu mengatakan jika semut kecil ini masih terlalu muda dan darah yang meledak akan membuatnya kehilangan akal. Yang mana karena itu membuat semut itu tidak akan bisa mendengarkan perkataan si Hao. Akan tetapi di sini pun semut kecil mengatakan jika dirinya mendengar dengan sangat jelas. Di sini pun semut kecil meminta si Hao tidak ikut campur karena membalas dendam untuk para kakaknya adalah tanggung jawab semut kecil. Terlihat singa itu menggunakan segel auman penelan langit dan jurang darah pemicu jiwa untuk memakan semut kecil ini. Dan semut kecil merasa jika singa ini yang adalah anak haram yang dilahirkan pengkhianat tidak pantas memakai warisan klan singa pemberani. Terlihat semut ini berhasil lolos setelah ditelan oleh singa itu. Dan baginya klan semut tanduk langit sejak dulu adalah klan yang menantang langit dengan tanduk. Dan terlihat jika semut kecil ini pun menghajar singa itu habis-habisan. Bahkan semut kecil berjanji akan mencincang singa ini untuk dijadikan makanan babi. Terlihat singa ini ketakutan dan meminta tuannya untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian semut kecil sudah siap menggunakan satu kekuatan pengguncang dunia setelah mencegat singa itu dari arah depan. Akan tetapi si Hao dengan cepat melindungi semut kecil dari serangan tiba-tiba setelah menyadari ada orang lain lagi. Di sini pun si Hao meminta maaf sudah melanggar janji karena si Hao tidak bisa melihat semut kecil mati sia-sia. Dan ternyata orang yang menyerang diam-diam tadi adalah He Wushuang di ranah Voidao. Dan melihat itu pun si Hao yakin jika ahli kuat wilayah asing yang sesungguhnya akan datang. Di sini pun juga muncul kitab keabadian dengan warisan yang belum diaktifkan. Dan pada Perfect World episode 244 akan terjadi pertarungan si Hao bersama semut tanduk langit melawan He Wushuang tersebut. Yang mana pertarungan ini cukup membuat si Hao kewalahan karena kekuatan besar dari He Wushuang. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 243 ini. Ternyata para makhluk dan orang-orang dari Ancient Immortal ini terlihat sangat kuat ya kalau dilihat dari bekas-bekas pertarungan tadi. Dan seperti apakah pertarungan besar si Hao melawan He Wushuang itu? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 244. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.